Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Atakwa dengan NIM 2605102120018 dari kelas Oceanographic B. Dan saya Francisca Nova Damasita dengan NIM 26050122120019 dari kelas Oceanografi B. Kami akan menjelaskan tentang persamaan hidrodinamika sederhana satu dimensi, yang dimana terdapat persamaan gerak atau momentum sederhana satu dimensi dan juga persamaan kontinuitas sederhana satu dimensi. Oke, jadi di persamaan hidrodinamika sederhana satu dimensi yang lengkap adalah UT ditambah UUX ditambah GZX sama dengan disipasi ditambah galuar yang merupakan persamaan gerak atau momentum yang didasarkan oleh hukum Newton. Kemudian yang kedua adalah dalam kurung HUX ditambah ZT sama dengan 0 yang merupakan persamaan kontinuitas didasarkan oleh hukum kekekalan massa. Oke, jadi persamaan yang lengkap tadi akan kita sederhanakan menjadi seperti yang di bawah ini. Yang pertama yaitu persamaan gerak dan momentum. Persamaan gerak atau persamaan momentum. Persamaan gerak atau momentum ini bisa kita sederhanakan dengan mencoret ini. Dengan bisa mencoret gaya luar, disipasi dan juga UX-nya. Dia akan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian untuk persamaan kontinuitas kita bisa merubahnya dulu dengan menggunakan aturan rantai. Yang pertama yaitu H do U per do X ditambah U do H per do X. Ini merupakan aturan rantai, kemudian ditambahkan dengan do zeta do T sama dengan 0. Nah, kemudian ini bisa kita coret. Kenapa bisa dicoret? Karena H pada setiap kedalaman tidak berubah. Jadi H bisa, yang U do H do X ini bisa kita coret. Oke, jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi persamaan sederhana tadi bisa kita ketahui, bisa kita pahami dengan memahami arti fisisnya. Adapun arti fisis gerak momentum yaitu apa sih? Yang pertama adalah gerak momentum yaitu do U do T ditambah G do zeta do X sama dengan 0 yang dimana adanya percepatan atau arus yang diakibatkan oleh gradien elevasi terhadap ruang. Kemudian di sini ada jadi min yaitu do U do T sama dengan min G do zeta do X itu adalah dari plus kita pindahkan ke sisi kanan. Kenapa bisa min? Yang pertama dari ilustrasi di sini yaitu di mana zeta 1 menuju ke zeta 2 di mana gradiennya ini ke arah X yang dimana X itu adalah positif dan dapat dirumuskan juga dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Permisalan dari semisal ini adalah grafik dari titik sini adalah 1,3 yang dari titik zeta 2 adalah 4,2 di mana 1 adalah X, 3 adalah Y, 4 adalah X2, Y adalah Y2. Kemudian dimasukkan ke persamaan tadi, Y2-nya adalah 2, XY1-nya adalah 3 per X2-nya adalah 4, X1-nya adalah 1. Kemudian didapatkan hasil min 1 per 3. Karena di sini adalah min, maka dapat disimpulkan di sini adalah gradien elevasinya adalah negatif yang menghasilkan arus yang bergerak ke arah X atau ke arah positif. Sehingga pada kasus yang pertama ini yaitu zeta 1 lebih besar daripada zeta 2 sehingga perubahan elevasi terhadap X
itu adalah kurang dari 0 atau dia itu menurun atau negatif. Kemudian pada kasus yang kedua yaitu zeta 1 lebih kecil daripada zeta 2, itu bisa juga menggunakan persamaan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Titik zeta 1 adalah 1,2, di titik zeta 2 nya adalah 4,3, sehingga kita bisa masukin Y2 nya adalah 3, Y1 nya adalah 2 per X2 nya adalah 4, X1 nya adalah 1. Di sini adalah 1 per 3. Karena ini adalah hasilnya positif, maka perubahan elevasi terhadap X itu adalah lebih dari 0 atau gradiennya itu adalah naik ke atas atau lebih besar sehingga positif. Dan pada kasus yang ketiga adalah yang ini adalah sama dengan 0, perubahan elevasi X-nya terhadap X-nya adalah 0, maka karena ini adalah sejajar garisnya dari titik zeta 1 ke zeta 2 adalah sejajar, maka tidak ada arus atau tidak ada pergerakan air. Kemudian yang kedua adalah artifisis persamaan kontinuitas. Oke, jadi persamaan kontinuitas adalah do zeta do t plus h do u do x sama dengan 0. Kemudian ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Jadinya nilai h do u per do x akan bernilai negatif. Kenapa negatif? Oke, untuk kasus pertama U1 itu lebih kecepatan awal, kecepatan masuknya ini lebih kecil daripada kecepatan ketika dia keluar. Atau kita bisa misalkan dengan membuat grafik U1 ini X, ini U, ini X, U1 nya di sebelah sini, U2 sebelah sini, dia akan naik. Karena dia naik atau perubahan U-nya terhadap X positifnya semakin tinggi, makanya dia bernilai positif. Atau perubahan U terhadap perubahan X akan naik atau positif. Atau semakin cepat, perubahan U-nya terhadap X akan semakin cepat. Kemudian untuk sehingga elevasinya akan turun karena yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Jadi seperti ini. Yang kedua yaitu jika U1 nya itu atau air yang masuk itu lebih kencang daripada air yang keluar, maka nilai perubahan U terhadap X akan negatif. Kenapa? Karena dia nilai U nya itu lebih misal U ini X, nilai U nya itu semakin turun sehingga gradiennya dianggap turun atau negatif, sehingga bisa disimpulkan bahwa kecepatannya ini akan semakin rendah karena airnya yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka airnya akan menjadi semakin banyak seperti ini. Dia akan ada pertambahan sebanyak demikian. Kemudian untuk kasus yang ketiga yaitu saat kecepatan U1 dan juga U2 itu sama, dia tidak akan ada perubahan elevasi atau nilai M nya itu sama dengan 0, tidak ada perubahan kedalaman karena nilai U1 dan U2 nya sama dengan sama. Sekian penjelasan dari kami. Jikalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.